Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Nur Haidarna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, unsur-unsur hadis, dan macam-macam hadis. Jadi langsung saja yang pertama. Hadis merupakan salah satu panduan yang digunakan oleh umat Islam dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun aktivitas yang berkaitan dengan urusan akhirat. Hadis merupakan sumber hukum agama Islam yang kedua setelah kitab suci Al-Quran. Jika suatu perkara tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, maka umat Islam akan menggunakan sumber yang kedua, yaitu hadis. Pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan dan bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, perilaku, dan ketetapan. Lalu ilmu hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ilmu hadis riwayah dan yang kedua ilmu hadis diroyah. Kita akan menjelaskan dari yang pertama. Yang pertama ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang mempelajari cara-cara penukilan, pemeliharaan, dan penulisan hadis. Tujuannya untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai penjelas Al-Quran dan menjadikan hadis sebagai teladan. Objek kajian ilmu hadis riwayah ini meliputi: yang pertama, cara periwayatan hadis, berarti cara penerimaan dan penyampaian hadis kepada orang lain. Yang kedua, penulisan serta pembukuan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat dilarang menulis hadis. Dengan demikian, hadis hanya tersimpan dalam hafalan para sahabat. Meskipun demikian, keaslian hadis tersebut sejak penerimaan dari Rasulullah SAW sampai pada masa pembukuannya terjamin dengan baik. Yang kedua, ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah bagian dari ilmu hadis yang mempelajari kaedah-kaedah untuk mengetahui hal ihwal, sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan lain-lain. Definisi ini sesuai dengan makna kata riwayah yang secara bahasa berarti pengetahuan dan pengenalan. Lalu ada unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis terbagi menjadi tiga. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Kita akan bahas dulu dari yang sanad. Dari segi bahasa, sanad artinya yang menjadi sandaran, tepat bersandar, artinya yang lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan suatu hadis atau sunnah pada Nabi SAW. Yang kedua, matan. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, dan mengikat. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Jadi dalam arti kata lain, matan merupakan isi dari hadis itu sendiri. Lalu yang ketiga, rawi. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang-orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Jadi perbedaan antara sanad dan rawi ini adalah jika sanad hanya mengajarkan dan menyebarkannya kepada orang lain, tetapi rawi mengajarkan dan juga membukukannya. Lalu macam-macam hadis.
Sebenarnya banyak macam-macam dari hadis, tetapi di kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis dari segi kualitasnya. Hadis ditinjau dari segi kualitas. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Kita jelaskan dari yang pertama, yaitu hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan ilat. Lalu yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit. Tidak terdapat syadz dan illah, namun perbedaannya adalah kualitas hafalannya. Perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Menurut Mahmud Tahan, definisi yang mendekati kebenaran adalah definisi yang dibuat Ibnu Hajar. Menurut beliau, hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syadz dan illah. Lalu yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Majmumah Baikuni disebutkan hadis hasan adalah setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah dhaif, dan hadis dhaif memiliki banyak ragam. Jadi, dilihat dari definisinya dapat dipahami bahwa hadis sahih adalah hadis yang kualitasnya lebih tinggi. Kemudian, di bawahnya adalah hadis hasan. Para ulama sepakat bahwa hadis sahih dan hasan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sementara hadis dhaif ialah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun, dalam beberapa kasus, menurut ulama hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah. Itulah sedikit penjelasan dari hadis. Mohon maaf bila ada kurangan. Kritik dan saran mohon diberikan untuk selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.